Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini dengan izinnya kita bisa bertemu di dalam masjid yang kita cintai untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagai bukti dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita cintai, yang kita teladani, dan yang kita rindukan syafaatnya. Selanjutnya khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga tentunya kepada jamaah sekalian, sebuah wasiat yang selalu dikomandangkan pada setiap sholat Jumat, yaitu wasiat takwa. Wasiat yang merupakan kunci kehidupan umat manusia yang akan meraih kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang memiliki ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana ayat yang tadi dibacakan terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah memerintahkan kepada kita sekalian, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah, kepada al-Islam secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan tafarruq. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, tatkala kalian saling bermusuhan. Sebagian ulama ahli tafsir menyebut sebagai antara orang-orang yang hidup di Madinah pada saat itu, antara suku Aus dan Khazraj khususnya. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian kami satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian orang-orang yang karena nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha, dan hampir saja kalian berada di jurang api neraka, maka Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menekankan pentingnya bagaimana kaum muslimin kita sekalian ini membangun persaudaraan, persatuan, kesatuan di antara kaum muslimin. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa kesatuan dan persaudaraan itu merupakan dasar, dan dia adalah bagian dari yang akan kita dapatkan dari Allah, itu berupa nikmatnya yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada tali agama Allah dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang menimbulkan perpecahan. Persatuan kaum muslimin, persatuan umat Islam memiliki hubungan yang begitu dekat dengan faktor keimanan, sehingga banyak sekali ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekankan bagaimana supaya senantiasa kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, baik dalam doa Al-Quran dan sunnah yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu maka kita membangun tali persaudaraan. Tidak hanya sekedar berlandaskan pada hubungan keluarga, kekerabatan, pekerjaan maupun yang lainnya,
tetapi landasannya adalah landasan yang sangat kuat, yaitu landasan yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercermin di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu dia ibarat suatu bangunan yang dia akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kekokohan suatu masyarakat, kekokohan dari kaum muslimin tentunya adalah terletak dari bagaimana mereka saling bersaudara, saling tolong menolong dan saling bekerja sama. Terlebih lagi kalau upaya-upaya yang seperti itu dibangun atas dasar keimanan dan keterikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gambaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana suatu tubuh itu satu dan juga bangunan itu satu yang saling memperkokoh, maka akan kita dapatkan. Ada sebuah gambaran yang luar biasa yang Allah contohkan, yaitu tatkala kaum Muhajirin dan Ansor. Ketika kaum Muhajirin mereka diperintahkan untuk berangkat oleh Allah SWT untuk hijrah ke Madinah. Mereka dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang mengungsi, orang-orang yang tertindas. Dan pada saat itu tentu kita bisa membayangkan bagaimana situasi yang terjadi. Namun apa yang dibangun Rasulullah ketika Rasulullah telah membuat bagaimana jiwa seorang mukmin itu satu, maka Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah yang telah beriman, yaitu kaum Ansor, mereka sebelum datang kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansor itu tidak menaruh keinginan sedikit pun dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kepada kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan bahkan kepada kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikirannya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor adalah bukti kokohnya kekuatan hubungan yang didasarkan atas keimanan. Dan tentu ini memerlukan suatu proses bagaimana Rasulullah membangun mereka, mendidik mereka, mentarbiah mereka, sehingga mereka memiliki jiwa yang demikian kuat. Persaudaraan ini adalah contoh ideal bagi sebuah masyarakat yang siap menolong tanpa diminta, bahkan lebih mengutamakan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Namun di sisi lain, kaum Muhajirin juga tidak ingin menyusahkan dan memberatkan kaumnya Ansor, sehingga mereka juga berusaha untuk segera mandiri, tidak menggantungkan kepada uluran tangan saudara-saudaranya. Jadi alhamdulillah, hubungan yang demikian itu tentunya dapat mencegah munculnya berbagai macam perpecahan. Meskipun memang perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan, karena saling memahami dan mengerti, sehingga bisa mencari akar permasalahan dengan baik dan tepat. Dan bahkan Allah mengingatkan, kalaupun terjadi perselisihan, bagaimana perselisihan itu dipecahkan dengan baik, sebagaimana firman-Nya di dalam surat 49 ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Sidang jemaah rahimakumullah,
Sehubungan dengan dinamika kehidupan masyarakat kaum muslimin, perbedaan pandangan dan pendapat merupakan sesuatu yang niscaya. Oleh sebab itu, maka menjaga kesatuan, kebersamaan, dan ukhuwah menjadi salah satu kewajiban bagi kaum muslimin. Bahkan Allah juga mengingatkan, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih dan juga bercerai-berai yang menyebabkan kamu menjadi lemah dan kuat dan hilang kekuatanmu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, Profesor Yusuf Qaradawi di dalam bukunya As-Sakhwa Al-Islamiyah Baina Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madhmum menekankan pentingnya kaum muslimin memelihara kesatuan dengan kesungguhan dan upaya yang keras. Beliau mengungkapkan ada paling tidak 10 hal, tetapi paling tidak pada kesempatan ini saya mencoba mengelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah perlunya menyadari bahwa perbedaan terkait dengan yang furu', yang sabar, yang cabang adalah merupakan sesuatu yang penting. Sadar bahwa memang akan ada pada titik-titik cabang itu yang berbeda. Dan kesabaran inilah yang justru akan menjadikan nilai-nilai keislaman itu atau ajaran Islam itu semakin memiliki keluasan dan juga kekayaan hasanah keilmuan yang luar biasa. Sehingga beliau dalam poin ini juga menekankan aspek yang lain, bagaimana supaya kaum muslimin selalu menekankan aspek yang terkait dengan ayatul muhkamat, ayat-ayat yang memang secara tegas sebagai sumber hukum yang clear, yang jelas, sebagai sebuah penekanan. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat 3 ayat yang ke-7, bagaimana supaya kaum muslimin senantiasa berpegang kepada ayatul muhkamat. Kemudian poin yang berikutnya adalah bagaimana memandang bahwa aspek-aspek yang bersifat ijtihadi, tentunya ijtihad yang dilakukan oleh seorang ulama yang muktabar dan kredibel, itu sebagai sesuatu yang tidak bersifat pasti dan juga tentunya tidak bisa ditolak secara mentah, karena dia bersumber kepada atau telah menggali dengan kemampuan dan juga kredibilitasnya untuk menggali sebuah keilmuan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga beliau menekankan perlunya membatasi pengertian-pengertian yang kadangkala pengertian itu membawa kesalahan dalam pandangan, sehingga sebuah ungkapan terminologi itu harus clear dan jelas, sehingga dengan demikian maka tidak menyebabkan kesalahpahaman dan perselisihan. Kemudian beliau juga menekankan perlunya penguatan lembaga yang memiliki otoritas di dalam masalah keislaman, yang tentunya melibatkan seluruh komponen ulama dari berbagai lingkup kemasyarakatan. Sehingga kita juga tentunya berharap majelis ulama yang juga merupakan representasi dari sebagian besar ormas Islam ini menjadi salah satu poin penting yang akan menjadi rujukan bagi kaum muslimin untuk terbebas dari perpesaan. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan bahwa kaum muslimin harus mengutamakan masalah-masalah yang bersifat besar yang dihadapi kaum muslimin, sehingga dengan begitu maka tidak sibuk dengan masalah yang kecil. Beliau mengungkapkan bahwa kaum muslimin menghadapi situasi keterbelakangan dalam kaitan dengan ilmu dan teknologi, kemudian juga ketimpangan dari aspek sosial dan ekonomi. Demikian juga menghadapi dekadensi moral yang memang menjadi target dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini, sehingga akhirnya banyak generasi muda yang mereka mengalami penurunan bahkan jauh dari nilai keislaman. Ini adalah masalah-masalah besar yang dihadapi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah bersikap adil dan wasat di dalam menerapkan nilai-nilai sesuai dengan manhaj pertengahan yang Allah sebutkan di dalam surat 2 ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang wasaton, umat Islam yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Sikap wasati adalah sikap yang adil dan pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangkan di dalam penerapan nilai-nilai Islam. Sikap berlebihan ini akan mendorong timbulnya sikap memperketat permasalahan yang kecil dan sangat mempersempit dada ketika setiap orang yang berbeda pendapat. Sebaliknya sikap toleran dan sikap yang tidak mempersulit adalah termasuk faktor tumbuhnya persatuan dan keakraban. Yang keempat adalah mengedepankan bekerja sama di dalam masalah yang disepakati, namun toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati. Dan ini sangat penting sehingga timbul kerjasama yang baik. Sebagaimana Syekh Muhammad Rashid Ridho menyebutkan, ta'awanu fima ittafaqna wa ya'taziru ba'duna fima ikhtalafna fi. Bagaimana kita berta'awun terhadap hal-hal yang kita sepakati dan kita toleran terhadap hal yang mungkin ada perbedaan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak melakukan pentakfiran kepada orang-orang yang jelas dia adalah di dadanya ada kalimat la ilaha illallah. Ini sangat penting karena upaya bentuk yang pentakfiran itu akan menyebabkan memutuskan hubungan persaudaraan antara kaum muslimin. Oleh karena itu maka kehati-hatian dalam konteks ini, kecuali memang tidak ada kata lain kecuali seorang itu disebut sebagai orang yang kafir. Ini adalah beberapa yang di-highlight oleh Profesor Yusuf Qaradawi dalam konteks kekinian yang tampaknya perlu menjadi perhatian kita bersama, sehingga kita ada dalam situasi kebersamaan dan kita bisa mewujudkan persatuan kaum muslimin ini yang tentunya menjadi pilar utama yang penting bagi kekokohan bangsa kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala abdika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.